Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nulis akan bahas soal counter steering. Counter steering ini teknik berkendara. Jadi counter steering yang penulis maksud, soalnya banyak versi counter steering. Itu adalah ketika kita membuat motor belok ke kiri itu diawali dengan belok ke kanan dulu, atau mau belok kanan diawali dengan ke kiri dulu. Berbeda dengan penjelasan versi Catcode atau apa ya. Teknik counter steering ini belum tentu cocok untuk balapan ya. Bukan harus kalau balapan pakai itu, harian nggak pakai gitu ya. Tapi teknik counter steering ini lebih ke pemakaian sehari-hari ya. Karena ya penulis bahas ini bukan untuk balap ya. Penulis pengen bahas ini karena ada yang argumentasi orang bahasa Inggris ya. Jadi disebut kalau belok ya leaning, maksudnya miring, nggak perlu pakai counter steeringnya. Dia pakai contoh penjelasan seorang profesor ya, Guy, menjelaskan efek giro. Efek giro itu adalah ketika benda berputar, maka benda ini akan mencoba tetap berada dalam posisinya awal. Kalau bendanya berputar seperti roda depan ini, berputar ke depan, maka kalau dibebani kanan akan belok kiri, kalau dibebani kiri akan belok kanan. Okay, this is the direction of my spin angular momentum. And I'm the airplane. And I'm going to fly. Look at that spin angular momentum. It has no respect for me. It stays in the same direction, no matter how. If I put it on this side, torque is now in this direction. Spin angular momentum is in this direction. It's going to reverse direction. There we go. And you see it does. Amazingly non-intuitive. If you have problems with this. Jadi dia ngomong karena efek itulah terjadi beloknya. Nah, ini penulis nggak setuju. Ya, masalahnya adalah orang barat ini nggak ngerti bahwa geometri seteng itu beda-beda. Yang paling ekstrim bedanya adalah ya ketika penulis punya Suzuki Spin dan Honda Beat. Jadi Suzuki Spin itu, aduh, jaketnya penulis
pas ya. Lepas tangan kok gak stabil. Iya ya, NMAX ini termasuk yang nggak bisa di body steering. Kalau sudah kecepatan tinggi gitu, kurang mau ikutan body steering. Jadi ada yang motor itu emang enaknya dipakai body steering, ada yang pakai counter steering. Body steering itu apa sih? Body steering itu maksudnya badan kita miring ke kiri, maka motornya belok ke kiri. Badan kita miring ke kanan, maka motor akan belok ke kanan. Nah, ini sangat tergantung dari geometri. Masih ada nggak ya? Nanti kalau ada penulis pakai contoh lah. Jadi sebelumnya penulis ngomong Honda Beat sama Suzuki Spin. Honda Beat itu as rodanya, jadi ban berputar itu kan ada asnya. Asnya itu ada di depan garpunya, ada di depan forknya. Itu Honda Honda Supra sama itu Mio M3 sama Honda Beat Supra X ini, Honda Vario sama. Terus kalau yang kayak NMAX ini sebaliknya ya, kalau nggak salah, lupa sih. Kakek tok lupa, nanti saya cari NMAX. Yang jelas Suzuki Spin itu kebalikannya, belakang, depan ada Suzuki Spin. Itu asnya ada di belakangnya poros roda, di belakangnya garpunya, jadi belakangnya forknya tuh, fork depan. Itu Lexi ada pas tengah-tengah, Mio Soul belakang, sedikit di belakang. Depan ada Fish Air. Fish Air di depan, PKR di depan. Mana lagi ya? Depan ada Aerox. Aerox di tengah. Nanti penulis berhenti aja ya. Mio GT di depan. CJ ya motor Honda. Ini Skywave tengah. Apalagi Suzuki Axelo depan dikit tapi Suzuki Shogun ya, Shogun Axelo, lupa. PCX depan, PCX 150 ya. Penulis lihat dulu. Ya, bener penulis ya. Belakang ya. Jadi ciri dari yang ada di belakang
garpu itu adalah lebih enak dipakai belok-belok kalau pakai body steering. Jadi itu yang bikin lincah di kemacetan. PCX 160 mestinya di belakang ya, nggak tahu lagi lah, nanti penulis lihat. Tapi tentu ya, tentu kita nggak tahu yang ada di dalam bodinya ya. Soalnya kan bisa aja garpunya itu disetel lebih maju atau disetel lebih mundur. Kalau nggak salah yang garpunya NMAX ini, garpunya itu di depannya poros setang. Kalau yang spin sama. Nah ini juga mempengaruhi karena yang di garpunya agak ke belakang, terus agak ke depan, terus yang di ban agak ke tengah, jadinya ini agak ngepas ya. Tapi tetap jadi lincah. Nah, perbedaan ini yang membuat motor itu terasa enak belok atau nggak enak belok. Enak belok maksudnya dipakai miring gini jadi belok gitu ya. NMAX ini masih bisa lah dipaksa gitu, karena ya poros rodanya ini ada di belakangnya garpu. Ada NMAX New, belakang juga ya jadinya lincah ya. Jadi kalau motor yang motor matic ya, kalau motor sport agak rumit juga karena tergantung dari triple clampnya itu kan ada yang bentuk segitiga, itu ada yang jarak dari titik kiri kanan itu dengan yang tengah itu jauh, ada yang banyak ke depan, ada yang sedikit sekali, ada yang hampir sejajar. Kalau yang hampir sejajar itu di MotoGP, selain setangnya lebih tegak juga jarak jarak offset lah, steering offset mungkin ya, itu juga besar. Jadi kalau dari sifatnya, makin miring itu makin stabil, makin makin cenderung lurus motornya. Makin tegak makin nggak stabil. Nah ini yang menyebabkan sepeda anak-anak ya jadi sulit dikendalikan, karena ya memang kebanyakan setirnya sepeda anak-anak dibuat kayak gitu. Jadi untuk mereka sepeda motor itu lebih stabil daripada sepeda mini atau sepeda BMX atau apapun lah ya. Karena ya itu offsetnya terlalu kecil. Depan ini PCX old ya, singgilap ya. Itu offsetnya depan juga. Nah, kalau yang kalau yang kemiringan itu, kalau yang offset juga gitu, makin ke depan itu makin susah belok. Jadi makin miring makin susah belok, makin offset makin susah belok. Tapi ya penulis lupa bedanya apa.
Yang jelas itu mempengaruhi handling, terutama yang untuk offsetnya itu yang sangat banyak berpengaruh terhadap cara berkendara counter steering dan atau body steering. Nah, kalau motor yang sayang ya, kita jarang bisa lihat bagian garpunya ya, kecuali ngintip bawahnya. Kalau anggap aja lah dari posisi center asnya, motor yang center ban pusat perputaran rodanya ada di depan garpu, itu berkendaranya lebih mudah pakai counter steering. Counter steering itu apa? Ya kita mau belok kanan ini ya, kecepatannya terlalu rendah, nggak bisa, apalagi ini NMAX, nggak bisa, nggak cocok. Kalau misalnya mau belok gini ya, banting gini, motornya kelihatan nggak? Soalnya sebelumnya itu kalau penulis melakukan itu nggak kelihatan ke kamera. Nanti penulis lihat ya, kelihatan nggak penulis tadi mau belok kiri itu muter setang ke kanan dulu, kelihatan nggak? Itu karena apa? Karena ketika penulis putar setang ke kanan, itu motor langsung rebah ke kiri. Jadi prinsipnya bukan dari giro atau apa, tapi prinsipnya dari grip ban ke jalan dan arah perputaran roda. Kalau efek giro yang dijelaskan itu lebih ke lebih ke bodi motor secara keseluruhan. Efek gironya makin besar, maka motor makin sulit berubah arah. Jadi ada bagian bedah berputar itu bakal makin sulit beloknya. Maaf. Belok yang penulis lakukan tadi, saat belok kiri ya, itu cocoknya dilakukan di motor-motor yang asnya di depan, asnya di depannya garpunya, fork depannya fork. Sementara itu yang belakangnya enggak. Nah, walau sama-sama gini ya, ada beberapa motor yang ekstrim
Ya kita sayangnya nggak bisa lihat yang di bawah di dalamnya bodi ini ya. Jadi nggak bisa tahu. Nah kalau yang apa ekstrim itu contohnya penulis pernah merasakan ya Suzuki Shogun yang 110, Shogun 110, Shogun apa jenenge, Shogun generasi kepiro ya, ketiga mungkin ya, Shogun yang populer itu. Nah kalau Shogun itu ekstrim banget, kita miring apa setir ke kiri gitu langsung belok kiri, itu ekstrim itu. Belok kanan langsung ke kanan. Kalau gini kecepatan apa NMAX ya, kecepatan ya sekitar segini 40 50 gitu, kita belokkan seterang ke kanan, motor langsung rebah ke kiri. Ini karakteristik tiap motor beda-beda loh ya. Kalau yang apa asnya di depan bakal lebih sensitif lagi, tapi ya tetap tergantung dari offset dari setang ke garpunya. Kalau di motor lagi antara yang triple clamp itu yang apa baut kiri kanan sama tengah ini ada berapa offsetnya, itu pengaruh dari situ juga. Jadi untuk pemakaian sehari-hari counter steering itu juga perlu ya. Kalau misalnya ya apa namanya, pengen belok di sudut tajam kecepatan 30-40, nah kalau jalan cuma 10 km per jam nggak butuh. Tapi kalau jalan ya kayak penulis ini 30-40 gitu, belokan tajam perlu ya. Penulis mungkin ya harus koreksi. Kalau untuk motor-motor yang seperti itu, yang beloknya susah, wajib pakai itu ya. Penulis sebelumnya cuma ngomong pakai emergency, ya maaf penulis koreksi lah. Ya karena kebetulan penulis motornya yang biasa dipakai yang asnya di belakang roda, Suzuki Spin NMAX. Kalau next tengah-tengah, next 2. Nah yang Honda Beat kan penulis sudah nggak pakai lagi, jadi lupa nggak rekomendasi itu. Tapi ya harusnya seperti itu. Ya wes lah, begitu aja intinya. Jadi efek giro macam-macam tuh ignore ya, nggak usah diabaikan saja, jangan dihiraukan. Sudah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.